Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Laksmi Dewi dengan NIM 1811031130 untuk memenuhi kuliah kerja nyata mandiri berbasis daring dengan proposal yang saya angkat yaitu pembelajaran online menggunakan model Project Based Learning bagi siswa kelas 6 SD di Desa Padang Sambian. Pada video berikut ini, saya memberikan siswa project mengamati bagian-bagian bunga, serta siswa dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Halo adik-adik. Selamat sore. Sore ya, masih semangat? Masih semangat? Semangat. Gimana kabarnya? Udah maem sebelum mulai? Udah. Siapa tuh belumnya? Bisa goreng telur habis ini? Bisa. Oke. Masih ingat nggak doanya sebelum mulai? 1, 2, 3. Before we begin to study, let's pray together. Start from now. Finish? Aksa sama Andy udah siap? Oh iya, kakak tadi nginformasiin untuk menyiapkan bunga. Sudah disiapkan semuanya? Coba diperlihatkan ke kamera. Iya, nggak apa-apa. Dikeluarin dulu, Andy. Sudah. Ada yang tahu nggak ini bunga apa namanya? Kembang sepatu. Kalau bahasa Balinya? Pucuk. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain bunganya ini ya? Ada yang tahu? Enggak. Oh iya, kakak tadi kan siangnya ngirim buku online ya, tema 1 kelas 6. Sudah ada yang baca? Siapa sudah tadi? Belum. Oh, Dek Diani mana ya? Tunggu dulu. Nah, di buku kalian ada tuh mempelajari bagian-bagian bunga. Sudah pernah di sekolah dulu? Lupa ya? Hai Dek Dian. Lupa ya? Kalau Aksa sama Andy pernah belajar bagian-bagian bunga? Pernah tapi lupa. Nah, sekarang kakak tanya, kalian tahu definisi bunga itu apa? Ayo. Boleh cari di internet, cari di buku, boleh. Ayo, coba cari secara individu. Nanti kalau udah ketemu, disampein. Coba kalian cari definisi bunga. Kalau sudah ketemu, boleh disampaikan. Diingat ya, lalu disampaikan apa definisi bunga. Iya. Bunga merupakan bunga
Yes. Oke, ada yang lain mau menyampaikan? Siapa? Selain GISA, ada yang bisa mempersingkat? Ayo, Ayu dicoba. Boleh? Atau Dian, atau Aksa Endi, atau Ulan? Secara singkat. Ya? Tempat perkembangbiakan? Boleh. Lagi ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan lagi? Ya. Oh, sama kayak Ulan ya. Setuju ya, sama juga kayak GISA ya, intinya ya. Semuanya setuju? Ada yang mau nyoba lagi? Kita simpulkan ya, jadi bunga merupakan, mau dicatat? Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Siap. Secara generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang ada kata-kata yang kurang dimengerti dari definisi bunganya? Nah, apa itu generatif? Ada yang tahu? Mau nyari lagi di internet? Dijelasin. Jadi generatif itu perkembangbiakan secara kawin namanya. Tadi ada yang jelasin bunga itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan di mana bagiannya itu ada benang sari dan putik. Siapa tadi jelasin itu ya? GISA. Sekarang coba ditunjukin bunga kembang sepatunya. Ada yang tahu di mana letak benang sari dan putik? Benang sari itu apa ya? Bingung ya? Tahu tempatnya tapi bingung apa itu ya? Benang sari itu sel kelamin jantan pada tumbuhan. Waduh, yang mana ada yang bisa nunjukin mana letak benang sari? Mana ya? Sebentar ya. Coba kakak present. Udah kelihatan belum di layarnya kalian? Nah, coba cari yang mana namanya benang sari. Coba di zoom, pakai kamera belakang boleh, bisa. Nggak kelihatan ya, mau lihat lagi. Ini dia, benang sari yang kecil-kecil di bunga kembang sepatunya, yang kayak benang itu. Banyak ada? Ada banyak kan di bunganya? Ya, sekarang udah semuanya ngelihat benang sari? Sekarang coba apa yang kalian ketahui tentang putik? Tadi benang sari apa? Sel kelamin jantan pada tumbuhan. Kalau putik?
betina pada Iya, kebalikannya dari benang sari. Itu putih. Coba dicari. Ini, kepala putihnya dicari. Yang ini. Boleh. Kelihatan? Ini dia kepala putih. Di bunga kembang sepatunya kelihatan nggak? Yang mana? Coba ditunjukin. Mana? Yang ini. Yang paling besar ini dia. Ya. Bisa ya nyarinya ya? Aksa sama Edi bisa? Benar. Sekarang kepala putih sudah. Coba cari mahkota bunga. Kelihatan banget dong ya. Yang mana mahkotanya? Ya. Ada yang tahu apa fungsi mahkota bunga? Benar, untuk mempercantik bunganya. Supaya apa dia dipercantik? Supaya apa? Ada yang lain? Ada yang bisa? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab lagi maksudnya? Mahkota bunga. Supaya serangga, kalian tahu serangga contohnya apa aja? Apa? Kupu-kupu yang suka hinggap di bunga. Lebah, belalang, apa lagi ya? Nah, supaya serangga yang suka menghisap bunga itu tertarik. Bunganya cantik, makanya dihinggapin sehingga terjadilah proses penyerbukan. Ada yang tahu proses penyerbukan itu apa? Ya? Peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala dengan bantuan apa tadi? Dengan bantuan serangga. Bantuan serangga. Ya. Pernah nggak ngelihat kalian kupu-kupu itu hinggap di bunga? Nah, secara nggak sengaja, kupu-kupu itu menghisap nektar bunga. Madu yang ada di bunga karena bunganya manis. Nggak sengajalah dia benang sarinya kesenggol, jatuh ke putihnya. Itu namanya proses penyerbukan. Coba diulang sama-sama, apa itu proses penyerbukan? Ya. Benar, sekarang coba dicari. Tadi mahkota sudah, benang sari sudah, kepala putih sudah. Coba dicari kelopak bunga. Ya, ini kelopak bunga. Ini dia. Wah, bunganya jatuh tadi. Ini. Bisa dilihat? Yang warna hijau. Ya. Ketemu? Ayu ketemu? Ketemu kelopak bunganya? Ulan ketemu kelopak bunganya? Aksa Endi ketemu kelopak bunganya? Dek Dian ketemu? Yesa? Sip. Sekarang coba dicari tangkai bunga. Bisa dong ya? Tangkai bunga. Iya, benar.
Dasar bunga. Dasar bunga untuk menopang bunganya tumbuh. Yang ini dia dasarnya. Iya. Iya, G. Iya. Sama seperti di contohnya. Sekarang coba dibaca bareng-bareng ya fungsi dari bagian-bagian bunganya. Kita bebas nilainya, Kak. Bebas, tapi kalau sudah temennya nyebutin, kalian cari yang lain ya fungsinya ya dari bagian-bagian bunganya ya. Siap? Boleh disingkat. Boleh disingkat. Siap? Ya, karena nggak nemu kalau Nggak nemu atau Endi sama Aksa yang terakhirannya? Siapa siap duluan? Oke, G Yesa yang pertama. Setelah itu G Ulan. ini nggak nemu, Kak. Apa namanya? Cari di internet boleh? Apa namanya? Tunjukin dulu bagian bunganya, lalu sebutin fungsinya. Ini Apa? untuk mempercantik bunga. Untuk mempercantik, Bunga. namanya apa ini? Apa? Tunggu dulu. Cari, Ge. Apa namanya ini, Ge? Oke. Cari. Next, siapa mau next? Yang mau menyebutkan? Gak Yesa masih nyari apa itu namanya? Boleh, boleh. Yang lain kan Gak Yesa tadi yang ini. Oh, itu Gak Yesa ya? Benar mahkota bunga? Benar. Oke, selanjutnya siapa mau? Gak Ulan atau Gak Ayu atau Dian atau Eksandi? Gak Ayu. Oke, Gak Ayu mau nyebutin yang mana? Tunjukin dulu bagiannya, baru sebutin fungsinya. Gak Yesa dapat bintang ya, 1. Dia mau, Dek. Oke. Gak Ayu atau Dian dulu? Kan udah, Kak. Oke, boleh Dian dulu ya. Oke, Dian, silahkan Dian. Sabar ya, Mas Bro. Ini benar. Benang sari yang mana? Coba. Di zoom. Yang seperti benang ini ya. Ya. Fungsinya apa? Apa itu benang sari yang pertama? Masih ingat nggak? Kan pada burung terdiri dari benang sari dan mata sari. Yes. Fungsinya? Yaitu sebagai apa tadi? Sel? Manfaat. Apa yang Edik ketahui nanti? Fungsi boleh, manfaat boleh. Apa yang kalian ketahui bisa disampaikan ke teman-temannya. Untuk penyerbukan satu sari. Ya. Untuk penyerbukan. Dia itu tadi sel kelamin apa pada tumbuhan benang sari? Ya, sel kelamin jantan. Next, oke, boleh deh dapat bintang 1 Dian. Selanjutnya siapa mau? Geulan siap? Gak Yesa sama Dian boleh didengerin dulu yang lain ya. Ayo. Ya boleh, apa Geulan? Apa Ge? Tangkai. Ya benar, itu tangkai bunga. Fungsi atau manfaatnya atau apa yang diketahui tentang tangkai bunga? Betul. Kalau nggak ditopang bunganya bisa terjadi apa? Ya boleh. Bunganya jadi kalau nggak ada tangkainya? Benar.
Next, Geulan dapat bintang 1. Saya Kak. Siapa itu, Andy? Apa, Andy? Coba sebutin yang mana bagian bunga yang mana mau disebutin. Ini tapi kepala putihnya nggak tahu di mana. Hilang. Kok hilang? Yang mana yang di kepala putihnya? Yang paling besar nih, menonjol dia. Oh, ini. Iya. Ini. Oh, ya. Apa yang Andy ketahui tentang kepala putih? Badan. Iya, apa yang Andy ketahui? Kepala putihnya itu sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Proses penyerbukan dibantu oleh apa ya? Tadi masih inget nggak? Oleh Biji. Wih. Biji bakal biji. Proses penyerbukan dibantu oleh makhluk hidup, yaitu apa, Andy? Yang bisa terbang itu loh. Kupu-kupu. Kupu-kupu, bener. Burung bisa nggak? Serangga. Oke, bolehlah Andy dapat bintang 1. Ayo, selanjutnya. Siapa yang belum? Aksa sama GU Ayu ya? Ayo, next. Oke. Saya Kak. Boleh, Aksa? Tunjukin dulu bagian bunganya. Bakal biji Kak. Yang mana bakal biji? Yap. Fungsinya untuk apa? Apa yang Aksa ketahui tentang bakal biji? Sebagai Ini dia bakal biji. tempat pertemuan telur yang lagi satu kali. Iya, boleh. Ini lagi satu. Semangat, Ge Ayu. Kelopak ketemu nggak tadi, Ge? Kelopak? Enggak, enggak. Oh iya, Ge mahkota bunga kan? Oh ya. Ayo, jangan dilupain mahkota sama kelopak. Kelopak bunga yang warnanya menyerupai daun. Oh iya, tadi kan dibantu oleh serangga. Selain serangga, bisa nggak penyerbukan itu dibantu oleh makhluk hidup yang lain? Menurut kalian? Contohnya? Matahari. Makhluk hidup. Apakah matahari makhluk hidup? Terus? Yang makhluk hidup apa saja ya? Aduh, ayo diingat makhluk hidup. Ya, hewan tadi kan udah serangga. Ya. Kalau manusia bisa membantu penyerbukan? Kenapa enggak, Ge? Kalau misalnya kita nggak sengaja lihat bunganya, terus kita senggol dia, benang sari sama putihnya, terus benang sarinya jatuh ke kepala putihnya, itu membantu penyerbukan atau tidak? Membantu, berarti manusia bisa membantu penyerbukan pada bunga. Selain itu, angin bisa membantu. Coba dikasih penjelasan. Kalau bunganya dikesyurin angin, diterbangin angin, benang sarinya bisa jatuh nggak ke kepala putihnya?
Berarti angin bisa membantu? Bantu. Bisa. Kalau air? Air. Ya, air. Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Bisa. Kalau ada hujan atau kita lagi nyiram, nggak sengaja kesenggol, jatuh deh benang sarinya ke kepala Putiknya. Bisa membantu. Nanti kalau ditanya sama gurunya di sekolah, bisa kasih alasan ya. Ya. Diingat alasannya? Sip. Selanjutnya. Oh iya, tadi bunga adalah? Bunga adalah? Iya. Alat perkembangbiakan generatif. Generatif itu apa tadi? Kawin. Kalau perkembangbiakan secara tak kawin ada nggak? Secara kawin aja ada. Kalau tanpa perkawinan ada nggak ya? Kira-kira? Ayo, tinggal dijawab enggak? Tinggal dijawab iya. Nggak tahu. Kalau generatif secara kawin. Nah, secara tak kawin apa ya namanya? Ada dia secara tak kawin. Vegetatif. Berarti vegetatif adalah yang pertama generatif secara kawin. Benar, Aksa. Itu apa namanya? Perkembangbiakan vegetatif yang nomor 2. Perkembangbiakan vegetatif. Ya. Kenapa? Boleh. Kalau vegetatif, ada yang tahu? Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Jepun itu kalau segala jenis bunga-bungaan yang ada putih, ada benang sari, itu namanya generatif. Kalau Jepun, ada benang sari dan putihnya nggak? Jepun itu secara generatif. Di sini dia ada. Oh iya, sebelumnya kalian sudah tahu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu apa? Tahu? Benar, bagian-bagiannya lengkap, bagian-bagian bunganya. Contohnya tadi bunga kembang sepatu ini. Bunga kembang sepatu dia tadi punya putik dan benang sari. Dan kelopak bunganya juga cantik, dia punya ini kelopak bunga, maaf. Mahkota bunganya juga ada, lengkap. Tangkai bunga dia ada? Ada. Bakal biji dia ada? Ada di bawah ini. Mana dia tuh? Ingat ya, pemberi warna pada tumbuhan ini warna merah untuk mempercantik, namanya mahkota. Kalau bagian-bagian bunga yang lengkap, ya, terutama pada bagian benang sari dan putik. Bisa dimengerti? Bunga yang lengkap. Kalau bunga tidak lengkap, Bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya bunga yang memiliki bagian-bagian tidak lengkap. contohnya bukan bagian-bagian mana aja yang tidak lengkap?
Maksudnya bunga yang tidak lengkap itu kan ada benang sari, ada putik. Nah, di bagian bunga yang tidak lengkap itu bisa saja cuma punya benang sari aja atau dia punya putik saja. Makanya dia dikatakan bunga tidak lengkap. Ya. Bunga kembang kertas, ya, sempurna. Anggrek bunganya sempurna, coba dilihat. Bunga yang tidak sempurna atau tidak lengkap itu bunga salak jantan. Ini bunganya buah salak. Dan bunga salak betina. Bisa dilihat gambarnya? Vegetatif itu apa sih tadi, Kak? Perkembangbiakan pada tumbuhan secara tidak kawin. Maksudnya kan kalau generatif kan punya kepala putih dan benang sari. Nah, Kalau vegetatif tidak, dia tidak punya putik, dia tidak punya benang sari. Coba dicari di internet. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pernah lihat pohon pisang? Pernah. Menurut kalian dia perkembangbiakannya secara generatif atau vegetatif? Kenapa? Tidak ada benang sari dan putik. Terus dia berkembang biaknya pakai apa dong pohon pisang? Dia memakai tunas. Pernah lihat tunas pada pisang? Pernah. Nih, coba ya. Nah, ini dia. Mana dia? Nah, ini dia tunasnya. Jadi pisang itu contoh perkembangbiakan secara vegetatif. Menggunakan tunas. Nanti contoh lainnya bisa dicari ya di internet atau di buku. Sekarang ada yang menggunakan akar tinggal atau rizoma. Tahu nggak apa itu akar tinggal atau rizoma? Contohnya itu pada jahe. Nah, ini dia. Jahe itu contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. seperti kacang tanah mungkin. Jahe, seperti jahe. Jahe, rumput-rumputan, kunyit. Akar tinggal adalah Batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batangnya tertanam dan tumbuh di dalam tanah. bisa. Selanjutnya, Bisa. perkembangbiakan secara vegetatif alami. Tadi ada tunas, akar, selanjutnya ada umbi. Iya. Umbi akar. Bawahnya. Iya. Yang ada umbinya apa aja umbi akar? Umi. Umbi akar merupakan akar yang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tempat
Menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada umbi akar itu wortel. Kalau dengan umbi batang itu kentang. Ya, sisa bertiga nggak kenapa ya. Masih semangat. Apa yang kalian pelajari dari tadi? Masih ingat? Tentang bunga, pengertian bunga, Ya, yaitu definisi bunga. apa itu definisi bunga? Masih ingat? Definisi bunga adalah alat perkembangan generatif pada tumbuhan. Ya. Lagi, apa yang kalian pelajari tadi? Tentang generatif, tentang vegetatif, Bagian? tentang sempurna dan tidak sempurna, Ya. akar pinggang itu, Akar pinggal. Akar tinggal. tinggal, Iya, tinggal. Akar tinggal atau rizoma. Yang terakhir ada umbi. Udah ya, dicatat ya. Oke, diingat ya adik-adik. Sudah. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Enggak. 1, 2, 3. Before we, ya sendiri, we go finish the study. Let's pray together. Start from now. Finish? Makasih ya, Ge. Untuk hari ini, dadah.